Tes tes cek cek. Hai, selamat datang kembali di channel Berbagi Cara. Wahai para kaum cendekiawan yang budiman dan dermawan. Asik ya. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film dari Naked Ambition yang dibintangi beberapa aktor dan aktris papan atas seperti Chapman, Tsukasa Aoi, Sora Aoi, Jose Hoi, Anri Okita, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan seorang penulis cerita novel yang beralih profesi sebagai pemeran film. Penasaran alur cerita filmnya? Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Diawali dari sepasang kekasih yang hobinya berkudaan. Sang pria bernama Waiman Chan. Ia adalah seorang penulis cerita fiksi untuk surat kabar. Dan sang wanita bernama Cecilia yang berprofesi sebagai penulis novel romansa terkenal di Hong Kong. Dikisahkan, pasangan yang hobi berkudaan ini melampiaskan hasratnya hingga sebanyak 3 kali sehari. Cecilia yang merasakan kenikmatan tiada tara kerap kali menyiksa Waiman saat berkudaan. Oke, lanjut. Di pagi yang cerah, tiba-tiba Waiman mendapatkan telepon dari sahabatnya untuk membicarakan masalah penting mengenai berkembangnya kemajuan internet saat ini, sehingga orang-orang lebih cenderung membaca suatu berita dan informasi secara online. Hal tersebut tentu memberi dampak negatif bagi Waiman yang berprofesi sebagai penulis. Yang lalu, sampailah Waiman di toko kaset milik sahabatnya. Di sana Waiman mendapatkan bisikan goib. Bagaimana jika mereka beralih profesi sebagai produser pembuatan film? Mendengar ide cemerlang dari Waiman, tentu hal tersebut disambut baik oleh teman lainnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata sahabatnya memiliki kenalan produser pembuat film terkenal di Jepang. Tak sampai di situ, secara tiba-tiba seorang pria gembrot datang menawarkan diri untuk menjadi investor pertama mereka. Dan mereka pun bersepakat berangkat ke Jepang. Secepat kilat, mereka sudah berada di negeri Sakura. Tak jauh dari sana, ada seorang yang dibilang pria bukan, ya wanita juga bukan ya, bernama Hatoyama. Ia adalah orang yang akan membantu mereka untuk pembuatan film. Yang lalu, mereka diajak ke sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, mereka sedikit kecewa karena melihat kamar yang begitu kecil dan sempit. Namun, Waiman kembali memberikan pencerahan kepada teman-temannya bahwa kita di sini untuk bekerja, bukan sedang traveling. Sontak memberikan semangat baru bagi sahabatnya. Sungguh luar biasa. Singkat cerita, mereka telah dibawa ke tempat syuting. Di sana mereka begitu takjub karena selama ini mereka hanya bisa melihatnya di sebuah film. Namun, saat ini mereka bisa melihat film itu secara langsung. Tak lama kemudian, datanglah sang aktris manis nan menawan bernama Yui Tatsumi. Syuting pun dimulai. Pada saat pembuatan film, salah seorang dari mereka mengeluh karena merasa skenario film itu sangat membosankan. Mendengar perkataan mereka, ternyata sang aktor pun merasa tersungging dan pergi meninggalkan lokasi syuting. Karena terdesak waktu, lalu sang aktris itu mengusulkan mengapa tidak di antara mereka menggantikan posisi sang aktor untuk memerani film kali ini. Mendengar usulan dari sang aktris, lalu mereka berunding untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Namun sayangnya, di antara mereka tidak ada yang berani menjadi pengganti aktor film kali ini. Dan akhirnya, mereka bersepakat menunjuk Waiman sebagai pria yang beruntung untuk menggantikan aktor film kali ini.
Sebenarnya, saat pembuatan film ini, Waeman melakukannya karena terpaksa. Namun, sang aktris yang sudah tidak tahan, dengan barbarnya langsung saja menerkam Waeman, bak harimau yang kelaparan. Terlihat, Waeman begitu pasrah saat onderdilnya dilumat habis dengan goa aktris binal satu ini. すごい可愛くて、ちょっと悔しかった。 Sampailah pada tahap editing. Waeman begitu cemas akan videonya karena ia takut jika sampai keluarga dan tunangannya tahu bahwa ia adalah pemeran film tersebut. Tamatlah dia. Karena begitu cemas, lalu Waeman dengan Hatoyama pergi nongki sejenak. Di sana Waeman tersadar bahwa menjadi seorang aktor film tidak semudah yang ia bayangkan. Usut punya usut, ternyata Hatoyama ini berasal dari Hong Kong. Dijelaskan bahwa maksud Hatoyama menetap di Jepang karena menunggu pujaan hatinya. Dan lalu Waeman pun bergegas untuk pulang. Secepat kilat Waeman sudah berada di rumahnya. Tiba-tiba HP Waeman pun berdering. Tak butuh waktu lama, ternyata film yang dibintanginya sudah viral seantero negeri Sakura. Sehingga seluruh media sosial dan siaran televisi pun dibanjiri berita dari film tersebut. Hal yang dicemaskannya pun menjadi kenyataan. Seluruh anggota keluarga dan juga Cecilia pun mengetahui jika Waeman menjadi aktor dalam film Hulk Nut tersebut. Pada malam harinya, Cecilia pun datang dengan muka kusutnya. Di sini, Waeman berupaya memohon maaf kepada Cecilia. Namun Cecilia tak menghiraukannya. Tak patah arang, Waeman mengancam ingin mengakhiri hidupnya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Cecilia hanya diam 1000 bahasa yang lalu meninggalkannya. Waeman yang sudah gelap mata ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba datanglah Hatoyama yang mencegah aksi itu. Di sana Hatoyama mengatakan bahwa saat ini Waeman sudah viral dan sangat ditunggu-tunggu kedatangannya di negeri Jepang. Disebutkan bahwa inilah kesempatan emas Waeman untuk meraup banyak keuntungan. Terlihat Waeman sangat digandrungi para gadis di negeri Sakura, dan juga para fans memberinya julukan sebagai Mario Ojawa. Tak lama kemudian, Waeman berkata kepada Hatoyama bahwa dirinya khawatir jika di film selanjutnya Waeman tidak dapat memuaskan keinginan para fansnya. Karena pada film pertamanya dirinya terpaksa melakukan adegan tersebut sehingga terlihat lebih natural. Yang lalu Waeman dikirim ke seorang ahli kenikmatan jari jemari untuk menuntut ilmu kanuragan. Guru itu bernama Kato-san. Terlihat kemampuan guru ini sungguh di luar nalar, hingga seekor lalat pun dibuatnya kejang-kejang. Dan Waeman pun memulai pelatihannya. Hai. Ayaku. Dan akhirnya Waeman pun menguasai jurus jari jemari dan lalu berpamitan kepada guru besarnya. Singkat cerita, Waeman telah kembali ke tempat syuting. Dalam film kedua yang akan dibintanginya, ia akan menghadapi godaan dari seorang aktris sebagai dokter binal. Dan film pun dimulai. Terlihat saat syuting permainan Waeman pun sudah matang dan natural. Sehingga kembali memicu minat para gadis Jepang untuk membeli kaset yang dibintanginya.
Tak sampai di situ, Wyman yang sudah merasakan nikmatnya sebagai pemeran aktor film rela melakukan hal yang lebih gila. Kali ini, ia akan menghadapi terkaman seorang gadis The Real of the Semongko dan juga belasan wanita yang siap menggoyang hingga lutut Wyman bergetar. Pada esok harinya, Wyman yang masih terngiang-ngiang dengan Cecilia mencoba menghubungi dan mengirimkannya barang yang mahal. Bak peribahasa bagai air di daun talas. Yang awalnya Cecilia membenci Wyman, ternyata ia sudah memaafkannya dan menerima kenyataan jika Wyman saat ini sebagai aktor film. Di tempat lain, saat Hatoyama akan kembali ke rumahnya, hal yang dinantikannya pun sudah berada di hadapannya. Terlihat raut wajah Hatoyama bercampur sedih dan senang saat melihat pujaan hatinya. Yang lalu, Hatoyama menawarkan congornya diobok-obok oleh pria itu. Nah, saat Hatoyama terlelap, ternyata pria siluman itu mengambil uang simpanan milik Hatoyama dan akhirnya melenggang begitu saja. Akhirnya, Hatoyama merasa sudah dikibuli untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, Wyman kembali memerani aktornya. Namun, spesial pada film kali ini, ia akan disandingkan dengan seorang aktris pendatang baru yang terjun di dunia. Pada saat syuting, terlihat sang aktris melakukannya itu sangat terpaksa karena tidak tahan akan tekanan yang dihadapinya. Lalu aktris itu malah kabur begitu saja. Merasa ada yang janggal, Wyman lantas mengejar gadis satu ini. Akhirnya terbongkarlah, sebenarnya gadis itu terpaksa melakoni pekerjaan ini karena dirinya saat ini terlilit hutang piutang. Wyman yang merasa iba lalu berjanji akan memberikan uang kepadanya. Ternyata dari scenes ini Wyman telah jatuh hati kepada gadis satu ini. Nah, saat mereka berduaan, entah dapat bisikan dari mana, Wyman hendak menjebol gawang gadis satu ini. Namun, tiba-tiba datanglah sang mantan Cecilia. Dengan muka kusutnya, Cecilia kembali diterpa cobaan bahwa Wyman telah main gila dengan gadis muda belia. Yang lalu, dengan memberikan kehangatan goanya, Cecilia membuktikan bahwa ia masih pantas menjadi gadis nomor satu di hati Wyman. Secepat kilat Cecilia sudah berada di Hong Kong dan sedang menghadiri jumpa pers untuk mengatakan sebuah pernyataan bahwa Wyman bukanlah tunangannya. 話你同呢個小澤出嚴正聲明，我同呢個小澤馬里奧係已經劃清界線，係因為佢嘅所作所為令我極度討厭非。 Sesudah Cecilia mengungkapkan perkataannya itu, disambungkanlah kepada Wyman. Ternyata Wyman saat itu sudah berada di studio tersebut. Dengan berat hati, akhirnya Wyman mengatakan bahwa Cecilia hanya mementingkan materi saja. Dan Wyman pun memutuskan untuk berpisah dengan Cecilia. Namun, saat akan berpisah, tiba-tiba Cecilia berlari dan langsung menyikat bola bekel milik Wyman. Dari kejadian itu, alhasil batang singkong Wyman pun mengalami gangguan dan akan mengancam karirnya di dunia perfilman. Terbukti saat syuting batang singkong dari Wyman pun tak mampu menunjukkan keperkasaannya. Alhasil,
Seluruh siaran TV dan sosial media dibanjiri akan berita yang dialami Mario Ozawa saat は治り ini. ましたが精神的に不能になるスタントを使っているとか Bak peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh seorang pria yang ikut menjadi seorang aktor film, tentu untuk menjatuhkan nama baik dari Wyman. Dan pria itu bernama Naoki Nagasaki. Terlihat dari film yang dibintangi Naoki mengikuti cara yang sama seperti Wyman. Dan juga Naoki menentang Wyman untuk menentukan siapa raja diraja dari dunia perfilman. Pada esok harinya, Wyman langsung mencoba pengobatan tradisional di cucu Mak Erot yang bernama Maiko Yuki. Ialah The Legend of Batang Singkong dari negeri Sakura. 飲む時間をください。 Di sana, Wyman diobati secara intensif dan seksama oleh Maiko. Tak butuh waktu lama, akhirnya Wyman kembali pulih dan siap menerima tantangan dari Naoki Nagasaki. Singkat cerita, pertarungan Mario Ozawa dengan Naoki Nagasaki pun dimulai. Dari pertarungan kali ini, akan dinilai film siapa yang akan lebih banyak terjual di pasaran. Dan juga pertarungan mereka akan dinilai oleh sang guru besar Kato-san. Di film Naoki Nagasaki mengambil topik terlihat topik yang digunakan oleh Naoki begitu menarik. Alhasil, para gadis-gadis pun berbondong-bondong membeli film tersebut. Tak mau kalah, Mario Ozawa mengambil topik. Terlihat, topik yang digunakan oleh Mario tidak hanya mengumbar kesenangan saja, namun disisipkan nilai positif bahwa cinta tak sebatas nafsu belaka. Namun semua itu harus dilandasi dengan hati yang tulus kepada pasangan mereka. Ketika penjualan kaset Mario Ozawa pun meningkat dengan pesat dan sudah ludes terjual. 合体で表現していて来たら一匹怪獣に対する恐怖完全に長崎に勝ちました Penutup film, akhirnya sang guru besar Kato-san mengumumkan pemenangnya adalah Wyman atau yang sering disebut Mario Ozawa. Yang lalu, Wyman pun pulang ke Hong Kong dan kembali berkumpul bersama sahabatnya. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita film dari Naked Ambition. Pelajaran yang bisa kita petik dari film kali ini, agar kita tidak seperti kacang lupa akan kulitnya. Nggak nyambung kan? Jika kalian senang dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video kali ini hingga berakhir. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and bye-bye.